Halaman berapa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 194. Al-faslu sadisu fi hubbil jahi. Bermula pasal yang ke-6 pada menyatakan hubbul jah, amat menyukai kekuasaan dan jabatan. Adapun hubbul jah, yakni kasih akan kemegahan kekuasaan, maka yaitu dicela oleh syara. Firman Allah Ta'ala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya firman Allah Ta'ala, bermula negeri akhirat itu aku jadikan dia bagi orang yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian dan kemegahan di dalam bumi, dan tiada berkehendak ia membinasakan akan orang di dalam bumi. Dan surga itu bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul mali wal jahi yunbitanin nifaqa fil qalbi kama yunbitul ma'ul baqla. Artinya bermula kasih akan harta dan kemegahan itu menumbuhkan keduanya itu akan munafik di dalam hati, seperti menumbuhkan air akan sayur-sayuran. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal jaha huwa intisharus sayti wa huwa mazmumun illa liman syahharahu Allah Ta'ala linashri dinihi wa dunyahu. Artinya ketahui olehmu bahwa jah itu, yaitu masyhur sebutannya pada orang yang banyak, dan yaitu dicela oleh syara, melainkan bagi seorang yang dimasyhurkan dia oleh Allah Ta'ala karena masyhurkan akan agamanya dan dunianya. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tadhallal wala tashhur wala tarfa' sakhsaka litudzakkira bi ilmin wa ghairihi waktum wasmut taslam tasurrul abrara wa taghitul fujjara. Artinya hinakan dirimu dan jangan engkau masyhurkan, dan jangan engkau angkat akan dirimu supaya disebut-sebut oleh orang dengan mempunyai ilmu dan lainnya, dan sunyikan olehmu akan dirimu dan pengetahuanmu, dan diam engkau, niscaya sejahtera engkau daripada kejahatan, lagi menyukakan akan segala orang yang soleh dan menyakitkan hati orang yang fasik. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian, kita ini memasuki materi masih berbicara muslim itu hendaklah menjauhi maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin, baik maksiat oleh anggota tubuh maupun maksiat yang dilakukan oleh hati. Dalam berbicara hal yang kurang bagus, akhlak tercela yang tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim adalah hubbul jah, gemar kekuasaan. Begitu, menyukai kekuasaan, gemar jabatan, berebut jabat, itu akhlak yang tercela.
yang kayak begitu. Akibatnya kayak begono tuh, yang kayak di TV-TV tuh, atut begitu sama KPK tuh, begitu. Jadi akhirnya begitu, takut sama KPK akhirnya begitu. Ini namanya hubul jah, gitu. Iya, itu akhlak yang tercela dalam agama. Orang-orang dulu kalau dapat jabatan nangis, kalau kepilih nangis, kalau kita girang, gitu. Selamatan, iya, bahwa kita adalah hebat, gitu. Akhirnya berapa bulan kena KPK. Selamatan ya untuk menuju KPK. Dia nangis orang dulu. Kalau dapat jabatan tuh nangis. Bisa amanah apa kagak, begitu. Nangis itu begitu. Bisa amanah apa kagak, itu begitu. Bisa baik apa kagak, itu orang-orang dulu. Kalau dapetin jabatan tuh kadang lari. Kalau kagak dipaksa-paksa kagak mau, begitu. Kalau kita RT aja sampai banding ke kelurahan, kecamatan, kalah kita RT. Ada yang kayak begitu. Bu Arifin, belum pernah dengar Bu Arifin ya? Belum ya? Tapi ini kenyataan di Jakarta Timur. Jakarta Timur, RT sampai banding ke kecamatan. Kelurahan nih masih kagak terima, dia kalah juga, emang dia kalah. Kagak terima juga. Sampai udah di kecamatan ini kasusnya. RT. Ya Allah ya Rasulullah. Itu RT jabatannya luar biasa itu, sampai kayak begitu. RW aja begitu, sampai orang sampai 20 juta. Tangerang ini langsung jadi RW itu begitu, orang sampai 200 juta buat RW doang. Buat apa itu begitu? Mendingan kasih aja tuh siapa kayak gitu ini ya. Nanya Zaki kayak kasih duit aja gitu ya. Ya begitu, ngapa itu? Jadi kita tuh menyukai kekuasaan. Emang di mana-mana memang jiwa manusia pengen berkuasa, jiwanya. Tapi sebetulnya itu bukan anugerah, tapi amanah. Begitu. Sukses orangnya bukan jadi pejabatnya. Begitu tuh. Sebab berapa banyak orang jadi pejabat, ujung-ujungnya ke KPK, ujung-ujungnya ke BUI. Suksesnya orang tuh kalau dia mati membawa iman dan itu orang tuh baru sukses tuh. Makanya dalam Ratib Hadad minta nyampe 7 kali, yang lain mau 3, ini mau 7. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala din Islam, tuh baru sukses. Begitu. Ibarat orang meninggal iman Islam tuh kalau main bola namanya juara. Kalau menang baru pertama-tama, kayak kita nih ngaji nih pertama, ini belum sukses, gitu. Masih itu namanya babak penyisihan. Babak penyisihan, ntar ngaji rontok, besok nggak ngaji lagi. Ya begitu, namanya babak penyisihan. Namanya juga ada kalanya rontok begitu. Ada yang terus aja, ya begitu, macam-macam. Begitu, namanya juga orang hidup. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran telah berfirman, kata Allah mengawali kalamnya Syekh Abdul Samad Falimbani ini, kata beliau, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ada 2 negeri, ada dunia, ada akhirat. 2 negeri. Ini kita termasuk cinta dunia apa cinta akhirat? Lah kita ukur aja dah, ukur begini. Bagaimana ukurannya? Yang paling gampang begini aja. Ada orang di daerah Mabad itu orang kaya raya dermawan. Kata dia, siapa orang yang datang ke rumah saya jam 4:30 pagi, saya kasih duit 5 juta, kata dia. Kira-kira kita mau datang gak? Lah mau datang. Itu caranya orang macam-macam untuk datangnya tuh. Ada yang kemudian ngasih duit 20.000 sama tukang ronda. Bang nih 20
duit 1000. Jangan sampai kagak ya, ketok depan rumah saya. Jam 4 paling telat. Jangan sampai kagak. Nih duitnya nih. Ya baik Pak. Ada yang kayak begitu. Ada juga yang kemudian ngasih duit sama bininya. Lu jangan sampai kagak. Lu bangunin. Ini masalahnya duit 5 juta ini. Lu bangunin. Kalau bisa lu jangan tidur malam ini. Ada yang kayak begitu. Ada yang kemudian langsung aja ke Ciputat. Dia mau nyari weker buat bikin alarm supaya dia jangan itu. Sampai kemudian ada juga yang lari lagi ke Giant. Mau ngapain? Beli payung. Takut hujan pagi itu. Nanti bagaimana kalau sampai kehujanan? Iya. Sebab walaupun hujan kita mesti datang. Ini masalahnya duit 5 juta. Kira-kira begitu tuh. Macam-macam caranya orang. Caranya. Kemudian begini. Siapa orang yang sholat subuh ya tengah 5 itu kira-kira subuh. Sekarang jam 4 kurang nih, jam 4 ini. Tengah 5 dah. Rata-rata. Itu dikasih surga. Kira-kira surga sama duit 5 juta tinggian mana ya? Surga sama duit 5 juta tinggian mana? Yang benar. Hah? Tinggian mana tuh? Tinggian? Tapi di Al-Mutakin sepi katanya. Ya subuh. Hah? Iya 1,5 saat. Itu begitu. Jadi surga tuh sama 5 juta masih tinggian 5 juta ama kita. Gitu ama kita. Emang kita mah bukan ahlul akhirat. Emang kita mah ahlul dunia. Iya emang begitu kita mah. Begitu. Kalau jamnya mau kantor aja pagi bangunnya. Kalau minggu aja telat bangunnya. Libur ini libur. Ada nggak yang kayak begitu? Mana orangnya tuh? Itu yang kayak begitu. Jadi ini lagi mau diceritain sama kiai kita. Negeri akhirat itu khusus Allah ciptakan untuk orang yang memiliki 2 sifat. Begitu. Yang pertamanya sifatnya itu orang yang tidak ngotot pengen tinggi, orang yang tidak pengen dielukan. Begitu tuh kita pengen juga. Sampai kalau duduk di acara di depan biar dipanggil juga, gak dipanggil juga kita. Gedek banget pada gua duduk depan jadi RT kagak disebut-sebut nama gua. Lu bagaimana tuh MC kurang ajar banget pada gua duduk depan-depan banget. Itu kagak bisa yang kayak begitu, kagak bisa. Namanya gak disebut aja marah-marah dia. Waduh, namanya gak dipanggil ya. Nama gua, waduh. Enggak. Surga bukan untuk mereka yang suka pakai nongolin diri. Kita mau diangkat-angkat juga kalau belum waktunya tinggi gak bisa. Melihat tuh yang iklan-iklan tuh kayak begitu yang pengen jadi presiden tuh masih ribut aja sampai sekarang. Kurang naik namanya, kurang naik katanya, kurang naik. Begitu, itu begitu. Jadi kita itu jangan sampai sombong, maksudnya begitu. Kita berebut kekuasaan jadi sombong, gak bagus. Sebab apa yang mau ditinggiin nama kita? Andai Tuhan kasih ilmu sama kita, kita bukan hebat. Sebab yang hebat itu Tuhan ngasih ilmu sama kita. Andai kita dikasih harta banyak, bukan kita hebat. Karena Tuhan kasih anugerah sama kita. Banyak orang yang hidupnya dikasih susah. Andai kita dikasih sehat oleh Tuhan, bukan karena kita hebat. Bukan karena kita tukang olahraga, bukan. Ya Rabbana, banyak orang tukang olahraga mati juga. Begitu. Bahkan Nabi udah sampein ya mutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang bakal mati tergantung bagaimana dia hidupnya. Kata Nabi, kalau orang hidupnya itu main futsal, matinya lagi main futsal. Itu begitu. Itu lihat saudara kita yang namanya itu Pak Haji Mas Said. Emang dia bukan tukang olahraga? Tukang olahraga enggak? Tukang olahraga. Bahkan dia pembinanya.
Begitu. Matinya lagi ngapain? Iya, olahraga. Emang begitu, tergantung hobinya orang. Orang udah begitu kata Nabi. Orang tergantung hobinya. Kalau orang hobinya main sepeda, matinya main sepeda. Iya, gimana sepeda? Kalau orang hobinya naik motor, matinya motor. Di mana-mana udah begitu. Nabi yang ngomong. Udah, Nabi yang ngomong. Yang kayak begitu. Kalau orang hobinya nyolong, matinya di tangan polisi. Udah begitu jalurnya. Tergantung hobinya. Jadi itu bahaya. Maka hobi mah yang baik-baik, yang lain sekedar. Kalau hobi yang baik-baik, biar matinya. Ada orang pengen matinya lagi sujud, sholat kagak, bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Kagak bisa. Bukan sujud, nyuncep bisa. Nyuncep. Begitu. Kalau orang matinya lagi sujud, itu berarti dia hidupnya harus banyakin sholat, baru matinya tuh bisa sujud. Kalau orang masang lotre, seru-serusan masang banyak nomor yang dipasangin sama dia, masa aja nembus nggak kira-kira? Lah nembus. Sholat mulu, dia mati lagi sholat mulu. Yang begitu. Orang pengen matinya baca Quran jarang dibaca. Bisa nggak? Lah gak bisa. Ada syariat. Ada orang pengen untung, kagak dagang. Bisa nggak? Kagak bisa. Ada orang pengen punya anak, tidurnya di masjid aja, bininya kagak sekamar. Gitu, punya anak nggak? Lah kagak. Jadi ada prosedur namanya, ada syariat. Jadi hobimu yang baik-baik. Hobi itu ditulis macam-macam. Begitu enggak kayak begitu hobinya. Enggak kayak begitu. Yang bagus-bagus gitu. Gambar yang agak-agak. Itu mau yang agak-agak. Jadi yang bagus-bagus hobinya, yang bagus-bagus. Orang bakal dikumpulkan bersama apa yang dia cintai. Begitu. Rumah ya jangan dikasih potong-potong yang agak-agak. Yang kayak agak-agak. Ini begitu. Jadi saudara, surga diperuntukkan untuk mereka yang tidak ada kesombongan di muka bumi. Orang sombong dilarang masuk surga. Itu ada tulisannya, emang begitu. Sombong, Anda bisa. Sebab surga itu adanya di bawah. Yang namanya di bawah nggak bisa. Yang sombong mau ke atas. Lagi apa yang mau disombongin sama kita? Begitu tuh. Gantengnya kita bukan kita yang buat. Begitu. Cerdasnya kita bukan otaknya, bukan dari kita juga, bukan dari emak kita. Allah kasih. Apa yang mau disombongin? Justru kalau mengukur diri kita banyak salah banget sama Allah. Banyak salah banget. Kadang kita sholat duha menuntut rezeki sama Allah. Padahal sholat duhanya aja dari Allah kasih kekuatan. Kalau Allah kagak kasih kekuatan untuk sholat duha, bisa ngerjain nggak? Ya. Itu aja udah rezeki dia bisa sholat duha. Itu belum disyukuri sama dia. Nuntut yang lain dia. Yang kagak aja dia. Baca waqiah biar kaya dia. Itu baca waqiahnya juga bagus. Banyak orang yang tahu surat waqiah. Tahu nggak? Baca nggak? Jarang. Begitu. Ada nggak yang nggak baca? Lah kan begitu. Tahu doang. Itu berarti dia ada satu kenikmatan dari Allah derajatnya. Begitu. Bagaimana kita menuntut imbalan dari Tuhan? Bila kekuatan ibadah itu berangkatnya dari Tuhan. Begitu. Mestinya juga keikhlasan. Begitu yang muncul sama kita sebagai pengabdian nama Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita miliki dari Tuhan juga. Apa yang kita sombongin? Kita kuat ngorban, ya Tuhan kasih rezeki sama kita. Kita kuat sedekah, Tuhan juga yang ngasih. Begitu kita bisa sedekah, yang agak-agak aja kita sedekah. Begitu tuh, masih susah juga. Padahal rezekinya dari Tuhan. Untuk Tuhan berat banget. Wah, salah kita. Namanya orang pengennya makan mulu, nggak penyakit nggak? Penyakit. Pengennya nerima mulu dari Tuhan. Begitu, nerima mulu rezeki. Berbagi kagak, wah ada penyakit ya, penyakit. Nah kalau penyakit bakal repot. Itu begitu. Surga, negeri akhirat itu diperuntukkan bukan untuk mereka yang sombong, tapi orang yang penuh ketawaduan, tunduk sama Tuhan. Dia benci sama setan terang-terangan, setan terkutuk.
Aku berlindung kepada Tuhan dari godaan setan terkutuk. Terkutuk mulu setan ngomongnya, tapi di belakangnya matuhi keinginan setan. Kata setan, udah meremaja, masih pagi ini, bentar lagi. Jadi setan mau dicelak lewat mulutnya terkutuk, tapi pada tataran prakteknya diikuti. Kayaknya kurang bijak La tasubbu syaitana jahran wa tuti'ahu sirran. Jangan kau maki-maki setan dengan mulutmu sementara kau patuhi di belakangnya. Begitu. Tidak baik itu, begitu. Tidak baik. Pelan-pelanlah kita rapihin, pelan-pelan. Kalau kita belum bisa jam 4:30 subuh, ya enggak apa-apa, jam 6:30, jam 7 enggak apa-apa. Jangan sampai kagak sholat juga begitu. Jam 7 sholat sama kagak sholat masih mendingan mana? Mendingan jam 7 sholat. Udah jam 7 sholat, jam 7. Tapi juga dia harus ingat, kalau tahun lalu sekolah kelas 1 SD, tahun ini kelas 1 SD juga. Ini orang pintar, orang cerdas nih. Orang bodoh lah. Kemarin jam 7, sekarang jam 7. Ini kagak ningkat-ningkatnya, naikinlah 6:30, naikinlah jam 6, naikinlah dia naikin. Itu ujung-ujungnya sampai awal. Iya begitu, awal waktu. Kesannya kita nuhanin pekerjaan. Begitu nuhanin. Begitu. Ini masalahnya dapat minta juga ini. Warung ini larisnya dari Allah. Banyak kembali, Allah juga ngerti. Allah sudah ngerti, lu yang gak ngerti. Allah udah ngerti emang. Kita yang gak ngerti, kita yang gak ngerti. Pelan-pelan lah, pelan-pelan kita benahi. Kalau kita gak mau syukur sama Allah, repot. Allah mau dibagi biar kita kagak sholat juga masalah rezeki mah. Tapi kenikmatan ibadah gak dikasih, rugi kita, rugi. Kedua, surga tidak diberikan kepada mereka yang membuat onar di muka bumi, berbuat kerusakan. Orang yang tukang berbuat kerusakan di muka bumi, macam-macam kerusakan itu. Yang merusak lewat media menciptakan berita, bukan memberitakan. Itu jadi rusak. Begitu. Sebab pemberitaan yang benar itu amanat di tangan para jurnalis. Begitu. Rakyat itu amanat di tangan para pejabat. Begitu. Murid itu amanat di tangan para guru. Lah gurunya sekarang pada ngajar sertifikasi. Bagaimana bagi murid itu masa bodoh pintar muka agama penting udah bersertifikasi. Akhirnya kayak begini juga nih. Ribet pendidikannya jadi susah. Itu kayak begitu. Kayak begitu. Ini saudara, dua. Negeri akhirat bukan untuk orang sombong, bukan untuk orang yang berbuat kerusakan. Tuh lihat yang namanya nyamuk demam berdarah. Makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Allah ciptakan ada manfaatnya enggak sebetulnya? Ada. Banyak, bukan ada doang. Banyak manfaat. Jadi nyamuk demam berdarah itu sebetulnya makanan kelelawar. Makanan kelelawar. Adanya tadinya di tempat gelap-gelap. Tempat gelap. Emang kelelawar mainnya di tempat gelap begitu. Semak belukar. Tadinya tuh nyamuk tuh di hutan. Asalnya itu begitu. Buat apa? Buat makhluk Allah yang lain yang namanya kelelawar. Makanannya makanannya. Amatu si manusia. Hutannya ditebang-tebangin. Lah itu mau tinggal di mana dia? Lah kan nyari tempat. Akhirnya masuk ke rumah kita. Begitu. Kata di kita, gua kagak salah, tapi kata nyamuk, bangsa lu. Bangsa apa? Bangsa manusia yang bikin rusak gua. Ya gua kagak mau tahu. Sebab bangsamu. Itu begitu. Itu begitu orang main bola tuh. Kalau udah ini supporter mana, mukanya orang mana aja dari Jakarta ya, udah hancur-hancurin orang Bandung. Itu begitu. Emang bangsa lu begitu. Tuh orang kalau udah ngamuk begitu, binatang begitu. Udah diatur ekosistem namanya. Oleh agama udah diatur. Diatur kali,
dibuat bantara jauh, kayak kali Sedane itu jauh. Akhirnya sekarang kalinya pada hilang, mepet, kalinya dibeli, buat apartemen segala macam ditinggiin. Banjir nggak? Lah banjir. Itu salah siapa? Iya, manusia juga yang membuat kerusakan yang kayak begitu. Jadi ya manusia juga. Jadi kita jangan serakah hidup. Mau ngapain sih? Hidup itu biasa aja. Yang kayak gitu, kalau nurutin kurang mah kurang aja. Kalau nurutin kurang mah kurang aja. Enggak ada puasnya kecuali udah mati. Orang mah ada orang kakek sama nenek lagi jalan, kakek sama nenek. Gitu kalau semacam Pak Arifin masih muda, ada Partono dah. Ini kakek nenek nih Partono. Jalan habis kondangan, kehujanan. Malam orang enggak punya, ya pakai daun pisang. Tutupannya tuh. Gandengan nama bininya, ya namanya payung aja nggak punya orang miskin, pakai daun pisang. Dia menggerutu bininya, lihat sampingnya orang naik motor. Kata bininya, kapan kita punya motor? Ya biar kehujanan juga kan cepet nyampe rumah. Begitu, biar kehujanan juga. Enggak kayak kita nih jalan kaki ya basah juga lama nyampenya. Begitu nyampe, kapan punya motor? Tuh begitu. Yang motor aja ngelirik sebelahnya, lihat mobil pick up. Begitu. Kata dia, yang punya motor kapan? Gua punya motor. Begitu tuh. Sampai dicolek tuh lakinya. Tuh lihat mobil enak. Walaupun telat sampai rumahnya kan, tapi kan enggak basah-basah kuyup begini bang. Kalau motor kan ya emang sih cepat rumah, tapi kan basah, bisa masuk angin. Kalau mobil ya mendingan dia biar doyok nggak apa-apa. Kayak sebelah tuh pick up, yang pick up aja lihat sebelahnya naik Mercy. Ya Allah tuh orang enak banget, mobilnya bagus banget, full musik, full AC, mana sebelahnya cewek cakep lagi. Begitu. Kapan gua bisa ganti mobil kayak Bugono? Itu begitu. Hei, itu yang Mercy aja dia lihat kakek nenek yang lagi pakai daun bisa. Tuh orang hebat banget ya. Sampai tua mesra banget gandengan. Mana gua sama bini ngerong-ngerong, kredit juga udah ditagihan banyak banget. Ini kredit ini itu urusan banyak banget. Kapan bisa nggak gua tuanya kayak begitu? Enak banget punya bini kayak begitu, gandeng lakinya tuntun. Mana bini gua mau ngomel-ngomel melulu. Tuh begitu. Jadi bagaimana tuh? Semuanya tidak ketemu bahagia. Bahagia itu bukan dari apa yang kita pandang, tapi bagaimana kita harus menciptakannya. Nikmati aja, nikmati. Kalau kita nggak punya sepatu, tersenyumlah, lihatlah yang tidak punya kaki. Alhamdulillah, biar nggak punya sepatu, jari kaki kita masih lengkap, nggak kayak dia. Jangankan sepatu, kakinya aja kagak punya. Jadi hidupnya penuh bahagia. Begitu. Target hidup jangan dipatok pengen kaya, jangan. Karena tapi harus dipatok jangan susah. Sebab antara kaya dan miskin ada satu derajat tinggi, namanya qanaah, merasa puas dengan pemberian Tuhan. Bahagia. Kayak orang makan di pematang sawah, nasi putih sama sambal aja enak. Kalau kita segala lengkap di rumah, uring-uringan kagak enak, keluar aja makan di restoran. Begitu. Padahal banyak juga di rumah. Emang yang kagak enak bukan makanannya, pikiran kitanya lagi kagak beres. Jadi itu yang kemudian harus dibenahi. Surga diperuntukkan bukan untuk mereka yang membuat kerusakan, tapi orang yang untuk berbaik diri. Masing-masing bukan untuk menuduh orang lain, tapi untuk berbenah diri. Memang kita sulit kalau berbicara keadaan yang ada. Islam di akhir zaman sudah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Imam Ali bin Abi Thalib ditepuk dadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, yusiku an ya'tiya ala nasi zamanun
la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu masajiduhum amiratun kharibatun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis samai min indihim takunul fitnatu wa ilaihim ta'udu. Kata Nabi, Ali nanti bakal datang kelak, sebentar lagi bakal datang masa di mana Islam tinggal namanya mau bagus, Islam namanya, korupsi tidak mencerminkan Islam. Banyak nanti begitu, Islam tinggal nama, KTP-nya Islam tapi nggak mau ibadah, nggak mau patuh sama orang tua, nggak mau doain orang tua, nggak mau baik, nggak mau bakti, nama doang. Itu nanti bakal ada zaman kayak begitu. Islam tinggal nama, KTP aja Islam KTP. Padahal kalau mati KTP-nya dibawa kuburan gak sih? Kagak ya. Kalau dibawa aja mendingan diunjukin mungkar nakir, nih Muslim gua. Masalahnya nggak boleh. Keimanan di dalam dada yang dihitung itu buat negara masalahnya. Maka diambil lagi sama negara ya. Ambil lagi. Dikasih ganti surat keterangan wafat gitu ya. Gitu. Memang itu urusan negara. Islam tinggal nama. Orang Islam udah tidak mau pakai ajaran agamanya. Tidak mau pakai. Wala yabqa minal qur'ani la rasmu. Quran aja tinggal tulisan, jarang dibaca. Buat mas kawin doang, mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Dibaca juga kagak sama dia, bini juga kagak, seumur-umur kagak, ditaruh di para rumah aja, para rumah. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Wah Allah, banyak lagi. Gitu, jangan dah kita mas kawin pakai alat begitu-begitu, dipakai kagak begitu. Udah emas aja emas gitu. Itu kalau orang dulu pakai begitu tuh, nih Quran mas kawinnya. Itu orang dulu emang mau ngajarin dari awal sampai akhir sama bininya. Ini mukna nih alat sholat nih, dia mau nuntun nih cara sholat begini, wudu begini wudu, nih mandi junub begini, mandi haid begini. Orang dulu tuh begitu, tuh simbol begitu. Kalau kita kan kagak, nih Islami, nama doang ya di Islami. Air Yaman, Quran tinggal tulisan. Orang baca Al-Quran timbang buat musabaqah tilawatil Quran, buat jadi tahfidz Indonesia, buat begitu doang, nggak dihayati, nggak apa. Itu di zaman begitu kata Nabi. Ya apa sekarang udah masuk apa enggak ya tinggal kita nilai aja dah. Begitu kata Nabi, masajidum amiratun, nanti masjidnya megah-megah. Ada satu orang bangun masjid sendiri, mewah-mewah masjidnya nanti di akhir zaman, tapi kosong dari hidayah. Majlis taklimnya enggak ada. Begitu majlis taklimnya nantinya enggak ada. Ceramah-ceramah ketawa sini ketawa situ, enggak dapat ilmu yang membuat dekat orang dengan Allah, enggak ada. Jadi akhirnya jadi lari. Masjidnya hanya megah-megah buat sekedar pesta ini pesta itu, begitu. Itu dari zaman begitu. Kurang untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Padahal Umar bin Khattab bukan lulusan universitas, tapi dia tinggi, lulusan masjid. Yang namanya Abu Bakar bukan lulusan perguruan tinggi, masjid. Emang masjid pusat peradaban. Sekarang mau udah lain, pusat bisnis. Jadi pengurus masjid aja kalau diganti marah-marah. Begitu sekarang. Ini masalahnya, ini yang disebut hubul jah. Ini pasal kita. Tuh begitu. Masjidnya hampa. Kurang majlis-majlis ilmu, nggak penuh. Di masjid terbatas. Yang kaya-kaya begitu. Kosong dari hidayah Nabi. Ilmuannya orang yang paling jahat di kolong langit. Itu tuh begitu. Orang paling jahat. Dia bikin banyak partai Islam bukan untuk Islam, nama doang. Partainya doang. Mestinya juga makin banyak partai Islam itu makin maju.
Tapi nyatanya makin acak-acakan jelek-jelekin Islam aja ribet urusannya. Ilmuannya itu yang namanya orang ketangkap KPK tuh orang bodoh, orang pintar itu. Orang pintar. Dia juga yang membuat ulah, akibatnya menimpa juga sama dia pada. Begitu repot juga, repot. Yang kayak begitu. Banyak orang yang terkenal dari huruf A, emang A huruf awal. A tuh terkenal banget A gitu. Anas, A Atut begitu. Gitu. Agil, Mutar begitu ya. A Ahmad Batana gitu ya. A aja yang terkenal itu. Emang begitu. Namanya A. Emang terkenal banget yang A tuh. Terkenal banget. Itu rada repot juga. Repot saudara, repot. Ini hari zaman. Karena itu kita nggak usah muluk-muluk, hidup yang penting kita selamat. Kerja keburu, ibadah keburu, bersama dengan keluarga keburu. Udah itu aja. Jangan neko-neko itu. Mau lagu apa juga tetap aja. Itu begitu. Karena itu kemudian ada lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul mali wal jahi yunbitanin nifaqa fil qalbi. Amat sangat cinta dunia dan cinta jabatan itu menumbuhkan kedengkian dalam jiwa. Munafik berpura-pura baik padahal kagak. Itu gara-gara sumbernya hubbul mal wal jah. Orang banyak di dunia ini dituntut kekayaan, kekuasaan, jabatan. Itu memang begitu normal manusiawi yang kaya-kaya begitu. Tapi jujur harta biar banyak kaya apa, ya kan ujung-ujungnya kita tumpuk-tumpuk mati juga. Ujung-ujungnya kita bakal mati juga. Lah kalau kita tidak mau sedekahin, makan tiap hari pakai garam nasi putih, duit banyak, buat apa dia? Yang kayak gitu bikin susah aja hidup. Ditahan-tahan, matilah bukan milik dia juga. Milik siapa? Iya, ahli warisnya. Belum tentu ahli warisnya ingat ketika dia mati. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, anaknya ribut sama anaknya, nggak mikirin orang tuanya dikubur lagi diapain sama Allah, kagak dipikirin dia yang udah lahirin dia ribut aja anak sama anak, main salah-salahan, yang kagak. Ada yang kayak begitu gara-gara hubbul mal. Lihat itu yang kasus-kasus di TV itu kalau kita mau nonton TV. Kemudian juga hubbul jah, amat menyukai jabatan. Itu juga menimbulkan kemunafikan. Ujung-ujungnya udah menyeluruh. Sekarang pakai duit yang kagak. Udah susah bikin pegawai juga sekarang. Akhirnya ngabalikinnya mau susah. Modal besar segala macam udah susah sekarang. Modal susah, udah susah. Udah zaman akhir. Akhirnya jadi munafik. Tuh ujung-ujungnya ribut. Itu seperti air menumbuhkan tanam-tanaman. Kayak begitu. Jadi Fir'aun demi mempertahankan kekuasaan tidak mau tunduk sama Nabi Musa. Lihat Fir'aun mati juga. Orang paling banter hidup itu 100 tahun di dunia. Itu juga udah sohor banget. Yang kayak begitu. Pengen panjang umur gak? Pengen panjang umur gak? Iya pengen. 1000 tahun mau. Begitu. Jadi repot. Iya, 100 aja udah hebat itu. Ada kalanya 80 tahun udah di tempat tidur. Nggak ada kalanya. Yang kayak gitu. Kalau 1000 tahun kan berarti kan dia 920 tahun di tempat tidurnya. Kan jadi ribet urusannya. Jadi tambah susah. Jadi orang yang cerdas itu orang yang memikirkan masa depan. Lihat dong mobil tuh. Spion itu kecil, kaca depan itu gede banget. Kaca depan sama spion, gedean mana? Kaca depan. Pernah nggak ada mobil yang kaca spionnya segede kaca depan? Pernah nggak? Iya nggak ada. Jadi tuh lihat akhirat tuh yang paling gede tuh. Bagaimana kita dikubur lolos nggak dari mungkar nakir. Kita di akhirat nih bagaimana di hadapan Allah. Bagaimana di hadapan Rasulullah, ngaku nggak kita jadi umatnya? Kagak dipikirin sama dia, kagak. Yang dipikirin rebutan aja.
kekuasaan, ini yang kagak mikirinnya, yang kagak. Itu begitu. Ada tuh orang yang kayak begitu. Kagak mau mikirin tuh keselamatan dia untuk akhirat. Yang penting kaya raya, udah kaya mau tenang dah bagaimana juga. Lihat teman kita yang di ICU di Pertamina tuh. Duitnya banyak nggak? Lah banyak duitnya. Banyak. Mau nggak kayak begitu? Tuh katanya pengen kaya. Ya, yang penting kan enggak begitu itu. Hubbul mal, hubbul jah menumbuhkan kedengkian, penyakit di hati. Jadi harta tuh jangan dimasukin di hati, kayak sendal. Kalau kita ke masjid itu sendal jangan dimasukin ke masjid. Sebab masjid tempat suci. Harta begitu, jangan dimasukin di hati, masukinnya di kantong aja. Di kantong aja. Masukinnya batas kantong aja. Kalau di kantong gampang ngeluarinnya. Kalau di hati berat, gua kan kerja capek, gua yang capek, ngapa gua harus bagi juga sama dia? Enak di dia, enak di dia. Mung di hati begitu. Disuruh ngorban nggak mau. Tapi kalau ini ada rebutan daging korban, padahal udah kaya, ada nggak begitu? Ya Allah, begitu orang. Itu akhlak nggak baik gitu. Imam Ghazali di dalam memaparkan dua dalil tadi, firman Allah dan hadis Nabi, i'lam annal jaha, apa sih yang namanya jah tuh? Keagungan tuh, jabatan, kekuasaan, kepangkatan, itu intisarus saiti, orang yang pengen dikenal orang, pengen populer namanya, pengen dikenal orang, sampai pakai ngibul-ngibulin, pakai dikenal orang, dianggapnya dia hebat. Ada orang pagi-pagi lagi olahraga, itu akhirnya ada yang nodong, serahkan uangmu, begitu kata. Ada anak muda nodong dia, serahkan uangmu, begitu dipegang ininya nih, apa nih, kerah bajunya. Dia bilang, lu kagak tahu gua anggota DPR, kalau begitu serahkan uangku, kata dia gitu. Begitu akhirnya jadi celaka, ngaku yang kagak. Begitu banyak orang mobilnya dikasih anggota DPR RI, maksudnya mau biar selamat katanya. Ada demo dilemparin, gue mau anggota DPR, gue gak tahu lo ada mobilnya ada gini. Bagaimana dia pengen terkenal, dia sohor, dia kagak. Ada orang pakai pelat merah, yang kagak aja. Jadi orang kita jangan pengen nonjolin diri, nggak usah, nggak ditonjol-tonjolin diri, nggak usah. Nanti juga kalau Allah udah munculin, muncul yang kayak begitu, kayak contohnya kumis, nggak mau dicukur lagi, nongol lagi. Itu begitu. Allah kalau udah mau, nggak usah kita pakai tongol-tongol, ntar juga. Pokoknya jalanin prosedur yang ada, jalanin prosesnya aja, nggak usah maksa-maksain diri. Lihat artis-artis yang naiknya instan, ujungnya juga kayak begitu. Jangan jadi buah matangnya dengan dikarbit, nggak bagus. Biarin matang dari pohon aja, proses saja, proses itu nggak apa-apa, proses. Jalanin, nggak usah pengen terkenal. Yang kayak gitu repot juga kalau terkenal, mau pusing. Yang kayak gitu biasa aja. Ngapa kita nongolin diri begitu? Sampai kita bilang, ada orang, Pak Mukmin, kagak nengok, kagak tahu apa haji sampai 40 juta, mahal banget haji. Dia pakai panggil gua Pak Mukmin, Pak Haji, ada apa? Ya Allah, Masya Allah, yang kayak begitu jadi marah-marah dia gitu, yang kayak begitu. Lu kagak tahu apa nih gua ini, ya Allah, yang kayak begitu. Ada orang apa kok kagak, kata dia, gua dokter nih, gua masih tinggal nyamuk sama dokter, masih tinggal nyamuk. Saya bilang begitu. Ada dokter tuh ngaji, kalau tadi pagi juga ngaji tuh, dokter Junaidi namanya, suka ngaji mulu kalau minggu pagi. Saya bilang, dokter sama nyamuk, mesti nyamuk itu dokter pakai lampu gede kayak banget, dari mana-mana juga lampu.
itu nyuntik, nginfus, salah urat. Begitu, dokter, pada lampu gede banget, nyamuk, sama yang punya rumah dimatiin lampunya, biar gak kelihatan katanya. Kata nyamuk, kagak, gue yakin sama Allah, yakin, lo boleh matiin, mata gue boleh kecil, gue tahu di mana urat buat gigit. Pernah salah nggak nyamuk gigit kita? Enggak. Itu begitu, saudara. Begitu, nggak ada hebat. Masih dokter yang lampu terang benderang masih salah prakteknya. Nyamuk gak pernah salah gigit kita. Tahu dia di mana itu lubang-lubangnya. Tahu di mana pori-pori yang harus diambil sama dia. Tahu dia. Udah begitu lampunya dimatiin, bergelap banget, tetap aja tahu juga. Udah ditutupin. Pakai itu tuh selimut, masih juga dia tahu cara masuknya. Emang begitu. Tuh, kalau udah Allah punya mau. Jadi kita nggak usah tercela. Nongol-nongolin diri itu nggak usah, biasa aja, nggak usah pakai ngaku ini, ngaku itu, ngaku ini, biasa aja, jalanin aja, ngaku-ngaku nggak usah, kecuali memang Allah Subhanahu wa Ta'ala udah kehendak, ya udah, itu pengennya maju ke depan jadi imam dulu, jadi imam, kagak jadi imam marah-marah dia, gua berhenti jadi masjid, gua jadi pengurus, gua berhenti sholat di masjid, karena nggak jadi pengurus, waduh. Nih ngabdinya sama Allah sama masjid ini kagak jelas dia, namanya hubul ya. Ketika pangkatnya dicabut dia marah-marah. Satu contoh, ada panglima perang Islam dan jenderal besar yang namanya Khalid bin Walid. Itu jenderal besar, ahli strategi perang. Tidak pernah kemudian muslim itu kalah perang ketika melawan dengan Khalid bin Walid. Itu luar biasa, selalu menang, dan penaklukan penyebaran Islam menyebar dengan kepemimpinan jenderal besar Khalid bin Walid. Kemudian pergantian khalifah, Umar bin Khattab mah kurang suka sama Khalid bin Walid nih, dianggap kurang ibadahnya. Abu Bakar itu punya panglima perangnya, pangabnya begitu, panglima abrinya itu Abu Bakar. Umar enggak, pada waktu kepemimpinan Umar ganti jabatannya, itu digantinya di tengah jalan, lagi perang diganti, lalu udah ditunda panjinya, dia perang juga. Ini pamantan jenderal perang juga, ya gua perang bukan karena jabatan, ya waktunya perang ya gua tetap perang. Khalid bin Walid itu lagi perang, dicopot jabatannya, nggak marah-marah. Ya terus saja perang, emang jabatan amanah, sekarang dicabut ya nggak apa-apa, timbang ganti. Begitu jadi imam, sekarang jadi makmum, ya gilirannya makmum. Begitu. Walhasil ada sebuah panjangnya cerita itu dari kasus itu. Umar bin Khattab nggak lama kemudian diangkat lagi Khalid bin Walid, karena dia mengangkat, kalau tidak salah kami Abu Hurairah, begitu lupa saya, pengganti Khalid bin Walid itu, yang rajin ibadah, mainnya di masjid aja, primus, pria musola, mainnya di masjid aja. Ini pantas nih jadi pangab nih, pantas. Begitu sama Umar, itunya pengennya yang ibadah aja, yang ibadah. Akhirnya kalah mulu perangnya. Baru sadar Umar, oh iya, ini bab perang, bukan bab ngurusin masjid. Kalau bab ngurusin masjid, memang dia jago ngurusin masjid. Ini kan bab perang, maka kalah melulu. Maka disebut hebat Abu Bakar. Dia profesional ya. Begitu, memilih orang tuh tepat pada sasarannya, tepat. Itu kagak artis, jadi pejabat, jadi ribet urusannya. Jadi yang bukan ahlinya aja. Begitu, yang jabatan turun jadi acak-acakan. Yang sekarang ini akhirnya buat apa ada STPDN segala macam, kalau yang jabatan segala macam udah susah aja menakhir. Akibatnya kayak begitu, enggak ngerti urusan, jadi ikut karena modal terkenal itu. Akibatnya jadi enggak bagus, cekcok, ribut, tangkap ini, jadi susah. Berapa banyak begitu tuh, karena kita ingin nongolin diri. Enggak usah. Nanti juga Allah bakal munculin kita suatu saat. Enggak dari kita, dari anak kita. Enggak dari anak kita, dari cucu kita. Enggak dari cucu kita, cicit kita. Enggak dari cicit kita, cocok kita. Apa
Daripada susah banget apa? Kita kagak mau didik anak kita, cucu kita, apalagi cicit kita. Lah didiklah, biar dia ngangkat juga nama kita begitu. Itu kayak begitu. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, kata Imam Ali Tadalal, merendah saja, rendahkan hatimu, rendah aja, begitu rendah saja. Waktunya nongol menongol, ndak usah takut-takut, merendah saja. Wala tasur, ndak usah pengen nongol-nongolin diri, ndak usah. Ntar juga waktunya madah, tunggu waktunya aja. Ada jalannya di mana kita bakal muncul. Sabar saja, ndak usah pakai ngotot-ngotot. Enggak usah. Jangan pengen dikenal kita dengan wah pinter, begitu ini itu, biasa aja, biasa aja, enggak usah. Itu sorban segede tampah. Biar dikata ustad, ya timbang pemburu hantu. Jadi yang kagak, jadi kata ustad, jadi acak-acakan. Ujungnya kagak, ujung-ujungnya yang kagak, biasa aja. Hidup biasa aja, orang biasa aja. Wah, kalau ke Jawa mah banyak kiai-kiai yang dianggap bukan kiai pada tuh kiai gede banget, dan dananya biasa aja, nggak keren-keren banget. Kalau kita pakai jubah, pakai ini, pakai itu, ya Allah ya Rasulullah, udah susah. Casingnya bagus BlackBerry, isinya abal-abalan, buat apa? Masih mendingan isinya yang bagus. Begitu tuh, biar casingnya itu nggak bagus, isi. HP mau bagus BlackBerry, pulsa kagak ada. Yang menjadi tahun jebot tapi pulsanya penuh, wah sinyalnya kuat, udah cakep dah. Udah begitu aja, ngapa kita pakai takut-takut aja? Biasa aja. Waktu sembunyikan dirimu, biasa aja begitu. Nggak usah kita pengen terkenal ngotot-ngotot, akibatnya habis, duitnya habis saja. Wasmut, diam, jangan banyak bicara. Batasi omongan seperlunya aja kalau ngomong. Jangan ngomong mulutnya kayak ember. Begitu nggak betul, ngoceh, mulut nggak ada berhenti-berhentinya. Emang kagak dicatat aja apa omongan sama malaikat, dicatat ngomongannya itu. Kalau kita punya hidup merendah, kita biasa-biasa saja, begitu tuh kita menjaga, kita punya tutur, diam, kita batasi. Kata Imam Ali, niscaya engkau bakal selamat. Orang juga jadi senang gak berisik, ngobrol aja jadi berisik. Dan juga orang-orang yang dengki juga jadi pegel sama kita. Habis kita gak mau jawab, dia ngomelin kita, diem aja. Pegel gak? Pegel banget. Pengen kita dijawab, kagak jawab-jawab, kan pegel juga. Emang begitu. Maka kata Imam Ali, milikilah sifat yang baik, rendah hati, rendah. Begitu, ilmu aja begitu. Orang gak bakal pintar kalau dia sombong, sulit. Maka disebut dalam pepatah Indonesia, al ilmu nurun. Enggak ada al ilmu naikun, enggak ada. Nurun berarti kepada yang rendah. Begitu. Bukan apa? Naik, bukan naikun, nggak sombong, nurun, rendah aja. Begitu tuh. Ilmu tuh begitu, ilmu nurun. Begitu, yang kayak begitu. Udah kita bukan turunan. Ngaji malas banget. Kan kita kan kalau turunan sih mendingan ya kan. Begitu tuh. Gelindingin dikit. Udah cepet aja jalannya. Kok ngajinya sebentar udah pinter aja sini nih. Ya turunan. Kan kita tanjakan. Kalau tanjakan kan berat. Udah tanjakan males. Ya udah, tambah kagak sampai. Kalau dia kan enak turunan ya. Begitu dia pinter dia, ya turunan dia mau gitu. Kalau turunan digelindingin dikit aja, udah ser aja. Emang turunan kan begitu ya. Nah kan kita tanjakan, ini nanjak ini. Udah begitu males banget ngajinya. Ngaji tidur. Oh, udah susah banget dah. Takut banget dah lama bisanya kayak begitu, udah lama bisanya. Walhasil jamaah, biasa aja hidup. Jalani proses. Sukses itu nanti bisa didapat. Proses saja, jangan kita menggebu-gebu mikirin sukses. Proses yang perlu dijalani.
Prosedur itu perlu. Maka terkenal itu biarkan Allah yang membuat terkenal. Kalau ngaku-ngaku terkenal begini begitu juga, kalau nggak ada nanti malu. Kita ngaku anak kiai ini dites agak bisa juga, malu-maluin juga. Ngaku habaib anak cucu Nabi, kalau yang agak bener malu. Ngapa kita pakai begitu begini begitu? Biasa aja. Banyak itu. Yang namanya Mbah Hamid, kalau kita main ke Pasuruan, itu ada wali besar di Pasuruan, pas di Masjid Agungnya tuh, di depannya. Sampai detik ini dari mulai beliau meninggal, tidak ada yang sepi orang baca Quran, ziarah baca Quran 24 jam. Bukan dibayar, orang gantian itu datang pada baca Quran. Terus-terusan gak berhenti orang baca Quran di kuburan Mbah Hamid. Dia apa? Dia habaib. Keturunan Nabi, tapi nggak pakai apa? Iya, nggak pakai gelar-gelar begitu, nggak, biasa aja. Lebih banyak itu yang di Jawa itu, yang wali-wali songo-songo itu, kan banyak yang habaib itu, wali-wali songo tuh habaib, tapi nggak pakai begitu, biasa aja, begitu, nggak usah pakai dikenal-kenal jadi repot juga urusannya. Belum tentu dikenal juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa aja orangnya biasa, enggak terkenal, enggak apa, malah dia tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang kelihatan hidup padahal dia mati. Ada orang yang kelihatannya mati padahal sebetulnya mah hidup. Ada orang yang kelihatannya merendah aja, sebetulnya mah tinggi. Ada orang yang dilulukan, tinggi banget, orang banyak mengelulukan, sebetulnya dia rendah. Karena itu gantungkan jiwa kita sama Allah aja. Nggak usah kita ngoyo jalanan hidup, karena ngoyo mengejar jabatan kekuasaan merupakan hal yang sangat tidak disukai oleh agama. Mudah-mudahan Allah hilangkan kesombongan dari jiwa kita, Allah ganti dengan akhlak-akhlak yang terpuji, hidup kita makin terpuji dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah.